Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Kelas Tech Channel SMP Negeri 1 Banda. Kembali dan jumpa lagi di kesempatan hari ini buat teman-teman guru hebat yang ada di mana saja berada. Kali ini kami akan memperkenalkan trik dan cara untuk bisa melaporkan penggunaan BOS melalui RKS yang sudah diinstal ke laptop teman-teman sekalian. Namun perlu saya sampaikan bahwa RKS atau ARKAS yang sekarang itu sudah ada pada versi 2.04, yang apabila teman-teman membuka ARKAS-nya, maka secara otomatis jika terhubung dengan internet, otomatis dia akan terupdate dengan ARKAS versi 2.04 yang punya hubungannya dengan pelaporan dan ARKAS pertahapan. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya jika teman-teman sudah melakukan pengisian ARKS secara offline, otomatis teman-teman sudah memiliki ARKS yang sudah terisi pada triwulan 1, 2, 3, 4. Nah, saya akan memperkenalkan atau saya akan menjelaskan sebelum atau sesudah teman-teman menginput keuangan atau anggaran pada masing-masing triwulan yang sudah dianggap selesai, maka teman-teman melakukan backup dulu database-nya yang dilakukan dengan cara saya tunjukkan. Teman-teman lihat pada tipe search ya untuk pencarian. Di sini diketik ya dengan persen app data persen, terus enter ya. Kemudian akan muncul folder-folder yang punya hubungannya dengan user Windows user, terus dokumen app data dan roaming. Di dalamnya ada Adobe dan seterusnya. Nah, di sini yang perlu teman-teman mengklik double, kemudian pada folder RKS itu diklik double. Nah, yang ini nih, RKS Clean 2020, itu teman-teman klik, kemudian klik kanan untuk copy ya, atau klik langsung tekan Ctrl C ya. Jadi saya tekan Ctrl C atau copy. Kemudian teman-teman membuka folder baru atau Windows Explorer dengan cara menekan lambang Windows E. Akan terbuka Windows Explorer yang baru. Di situ teman-teman bisa mengupdate atau backup data backupan RKS tadi di folder atau di drive yang teman-teman bisa sesuaikan. Saya backup di musik misalnya ya. Di sini teman-teman setelah di backup, maka teman-teman itu bisa membuat folder baru ya, klik new folder atau di sini diklik kanan ya, kemudian pilih new, lalu folder, klik, lalu teman-teman bisa memberikan nama di situ dengan backup RKS 2020. Di enter ya, enter lagi. Nah, di kosong sini teman-teman bisa langsung paste atau Ctrl V. Nah, ini sudah ada.
saya sarankan di dalam folder ini juga, teman-teman, RKS ini dibuat foldernya ditambah ya, artinya jangan cuma satu ya. Kita antisipasi saja ini, di backup lagi dengan membuat folder baru ya, dengan folder baru ya, folder nomor 1 kayak terserah ya. Terus di double, di sini di paste lagi, paste. Nah, dan seterusnya teman-teman, sehingga kita sudah punya beberapa RKS yang ada pada backupan ya. Jika ada database-nya mengalami kerusakan, maka teman-teman bisa mengcopy dari sini lagi, membuka, mengcopy, terus membuka di persen ya, persen app data persen ya, dibuka di sini. Tinggal teman-teman mengcopy paste di RKS ini, mengcopy kembali ke sini. Ini yang lama dibuang, terus di-copy ke sini, sehingga database-nya itu masih ada. Nah, itu cara membackup-nya ya, membackup RKS yang sudah dibuat oleh teman-teman. Oke, sudah itu cara membuatnya, cara membackup-nya. Kemudian saya akan menjelaskan kembali bagaimana progres untuk melakukan pelaporan. Saya buka RKS saya yang saya contohkan di sini. Ya, RKS-nya terbuka. Nantinya teman-teman dapat melihat ya progres RKS-nya ya. Kemudian setelah terbuka aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah, versinya ini teman-teman sekalian 2.04 versi terbaru. Kemudian jika masih belum memiliki versi terbaru, teman-teman, saya bilang tadi bahwa jika terhubung sama internet, maka langsung dia mengupdate sendiri. Kita masuk ya, kemudian kita mengetik ya sekolah, email atau username yang saya contohkan ini ya. Oke ya, langsung saya login. Oke, sudah masuk ya. Ini saya contohkan salah satu sekolah saja. Kemudian di penganggaran ya, itu teman-teman bisa melihat kertas kerja. Jika sudah ya ini jika sudah mengisi dan melakukan pengesahan ya, maka semua ikon ini tidak aktif ya. Nah, karena saya sudah melakukan pengesahan, nah kemudian saya cek status pengesahan saya ya, dicek status pengesahan saya ya, cek koneksi dengan internet ya, cek status pengesahan. Nah, bos pusat disetujui ya, bos pusat Silpa juga disetujui. Artinya ini sudah bisa dibuat laporan. Kalau sudah disetujui, maka sudah bisa dibuat laporan. Nah, bagaimana laporannya? Saya perlu sampaikan dulu bahwa sebelum membuat pengesahan ya di bos reguler sini, teman-teman, saya ingatkan di sini masih tetap ada dengan triwulan 1, triwulan 2, 3 dan 4. Namun RKS-nya bisa kita print secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan juknis bos yang ada. Nah, di sini saya membuat RKS ini triwulan 1 ya, karena kita tahu bahwa triwulan 1 itu dimulai dari Januari, Februari, Maret. Kemudian triwulan 2 April, Mei, Juni. Triwulan 3 Juli, Agustus, September. Triwulan 4 Oktober, November, Desember. Namun karena pelaporan dan karena pencairannya itu berdasarkan tahapan, maka triwulan 1 ya itu kita ibaratkan dengan tahap 1. Dan tahap 1 itu dimulai dengan 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April. Nah, jika teman-teman memiliki kegiatan yang dianggarkan pada bulan-bulan itu, Januari, Februari, Maret, April,
maka anggarannya itu dipasang pada triwulan 1. Kemudian triwulan 2 itu dimulai dengan April, Mei, Juni. Namun saya ibaratkan dengan triwulan 2 ini dengan tahap 2. Nah, tahap 2 itu dimulai dari Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, jika teman-teman melakukan penganggaran itu sampai dengan dari mulai Mei, Juni, Juli, Agustus, maka anggaran itu dimasukkan ke dalam triwulan 2. Ya, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya. Nah, jika dianggarkan pada bulan September, ya, ingat September, Oktober, November, itu masukkan pada triwulan 4. Jangan triwulan 3 ya. Masukkan pada triwulan 4. Ya. Sehingga pada saat teman-teman mencetak kertas kerja per tahapan, kerja tahap, ya, per tahapan, maka otomatis ya tahap 1, 2, dan 3 sudah ada. Ya, sudah ada. Sehingga di bagian akhir ya itu sudah tercatat bahwa jumlah penganggaran pada tahapan 1 sebanyak ini, tahap 2 sebanyak ini, tahap 3 sebanyak ini. Ya, saya sampaikan ini penganggarannya itu ada sesuai dengan pertahapan gitu ya, pertahapan. Nah, saya ingatkan kembali teman-teman sekalian, jika teman-teman pada saat pengisian RKS di bulan Januari, Februari, Maret, ya kemarin, untuk progres pencairan tahap 1, terus sudah di print out pelaporan secara triwulan, kemudian RKS-nya teman-teman sudah melakukan pengesahan, tetapi ingat, tetapi teman-teman belum mengklik pembelian buku, ya, belum mengklik pembelian buku. Ingat, saya sampaikan sekali lagi, buku itu harganya sekarang sudah naik dari kemarin. Ya, ingat, makanya teman-teman merubah kembali jumlah harga buku yang sudah klik atau yang sudah dipasang pada RKS, disesuaikan dengan siplah buku, harganya yang ada pada siplah buku. Sehingga teman-teman ya boleh mengatur kembali harga bukunya. Ya, kalau nanti harga bukunya teman-teman tinggal melihat pada siplah. Oke, ini RKS pertahapan yang sudah selesai, ya. Kemudian kalau sudah disahkan tadi, saya bilang tadi, maka teman-teman sekalian ya kembali mengklik menu penata usahaan. Di menu penata usahaan sini teman-teman melihat ada aktivasi buku kas, ada buku kas umum, ya, kas silpa, BKU-nya itu ada BKU silpa, ada BKU gabungan, pembantu kas juga ada bisa print pembantu kas silpa dan pembantu kas umum, pembantu bank juga bisa di print silpanya, pembantu pajak juga bisa di print silpanya, ya, laporan penggunaan itu sudah ada untuk K7A. Nah, yang pertama teman-teman sekalian itu melakukan aktivasi buku kas. Jika teman-teman sudah melakukan pengesahan dan dinas sudah menyetujui yang saya tadi tunjukkan, maka aktivasi buku, diklik aktivasi BKU-nya, maka pada sumber dana sini itu sudah muncul bos reguler dan bos silpa reguler yang sudah disahkan tadi. Ya, maka kita akan memilih bos reguler. Oke. Nah, ingat penerimaan transfer, kemudian kita melihat penerimaan transfer pendapatan. Kita klik penerimaan transfernya, ya. Sorry. Ya, kita membuka dulu, mengaktifkan dulu buku kas Januari. Oke, diaktifkan. Ya. Nah, sudah diaktifkan, maka kita
memilih penerimaan transfer. Ingat, jangan lupa, transfer itu tanggal transaksi untuk tahap 1 itu di tanggal berapa? Dilihat pada rekening koran. Saya contohkan di sini tanggal 20 bulan Maret misalnya ya. Oke, bulan Maret gitu ya. Oke, di sini tanggal transaksinya ini tahap 1 ya. Ya, bulan Januari. Oke, ini masih tak. Oh, sorry. Saya sampaikan. Saya kembali. Karena kita punya transfernya itu di bulan Maret, maka Januari itu kita membuka, kemudian kita menutup. Ya, kita tutup karena tidak ada pemakaian di bulan Januari. Oke, bunga bank juga masih kosong, pajak bunga bank juga masih kosong. Kalau ada ya diisi ya karena kita belum menerima transfer pada bulan Januari. Kita tutup buku kasnya. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, jika buku kas tertutup, maka ya data berhasil disinkron. Kemudian kita membuka lagi buku kas Februari. Ya. Yakin akan mengaktifkan, kita yes. Nah, di dalam bulan Februari ini juga kita tidak melakukan progres pentransferan dana dari pusat. Kita buka, kita tutup. Oke. Kita tutup lagi dengan bunga banknya masih ya kosong. Nah, kemudian kita membuka buku kas Maret ya. Kas Maret. Karena dana kita masuk pada bulan Maret, kita mengaktifkan kas Maret. Nah, kemudian kita lakukan penerimaan transfer di bulan Maret. Nah, transfernya di tanggal 20 Maret. Itu ya. Tahap 1 jumlah transfernya sekian, sesuaikan dengan dana BOS yang diperoleh pada rekening koran teman-teman sekalian. Kemudian kita klik OK. Nah, ini ya, ini yang kita akan print out. Ya, oke. Nah, ini sudah penerimaan transfer. Oke, selesai. Kita print out ya, kita print. Oke. Tutup dulu sementara. Kalau tidak kita ekspor ke PDF. Oke. Baik, sudah terbuka. Kemudian kita ke buku kas umum, teman-teman sekalian. Oke. Kita ke buku kas umum. Kita buka lagi dengan BOS reguler. Nah, ini. Ingat, kita mendapatkan transferan pada tanggal 20 Maret. Nah, kita pada saat bulan Maret itu juga kita menarik dana BOS dari bank sebanyak berapa. Nah, karena kita tarik semua ini ya 11.340, maka kita akan lakukan tarik bank ya. Tarik tunai ya pada tanggal berapa? Ya di rekening koran. Ya, kita tarik misalnya tanggal 25 Maret. Sebanyak 11 juta 11.340 juta. Ya. Oke. Hati-hati dalam proses tarik tunai. Tarik tunai ataupun pengembalian dapat mengakibatkan anggaran tidak seimbang. Apakah ingin? Ya, karena kita sudah pastikan dengan kita punya penarikan. Oke, yes. Nah, pergeseran uang di bank sudah ada, ya, saldonya sekian. Nah, ini akan kita buat laporan. Nah, laporan itu kita lihat sesuaikan dengan RKS kita dan nota belanja kita. Saya contohkan satu, teman-teman sekalian. Di bulan Maret itu juga setelah kita menarik pada tanggal 25 Maret ya, kita lakukan progres pelaporan dengan cara mengklik SPJ ya. Ingat, ada SPJ, ada SPJ non tunai. Kalau SPJ non tunai itu dilakukan progres transfer bank. Jadi, jika kita membeli sesuatu ya, kita transfer bank ya, maka kita akan lakukan progres transfer bank. Oke. Ya, kita lakukan SPJ dulu. SPJ. Oke. Nah, SPJ di tanggal transaksi itu tanggal berapa setelah kita menarik. Setelah kita tarik tanggal 25, kita lakukan pembayaran di tanggal 26 misalnya Maret. Rekeningnya adalah rekening untuk pembayaran apa gitu. Ini sudah ada pada
RKS teman-teman sekalian. Di sini ada honor tenaga kontrak ya 4 juta anggarannya, volumenya adalah 4, berarti 4 bulan. 4 bulan ya teman-teman sekalian. Pada 4 bulan ini kita lakukan progres karena kita membayar di bulan Maret itu untuk bulan Januari, Februari, Maret, maka kita membayar tenaga kontrak itu kita klik ya. Kemudian kita lihat lagi kegiatannya untuk apa. Nah, ini membayar tenaga kontrak itu untuk ini ya, guru honor ini ya, atas nama saldonya karena kita membayar sekaligus 3 bulan ya, maka volumenya ini kita klik ya, kita membayar sebanyak 3 bulan, maka kita klik di sini adalah 3 ya. Oke, maksimal 1 juta, jumlah belanjanya adalah 3 juta. Oke, PPh-nya tidak ada. Terus kita oke. Nah, sudah muncul saldo sisa 8.300.000. Kemudian kita lagi membeli, kita bayar lagi pada tanggal 26 itu juga. Setelah kita membayar ini, kita membayar toko misalnya ya, kita membayar alat tulis kantor misalnya. Oke, kita bayar alat tulis kantor. Oke, baik. Nah, pembayaran alat tulis kantor yang kita akan bayarkan adalah misalnya yang ini, pembelian alat tulis kantor. Oke, nah dia akan muncul sebanyak yang kita sudah rencanakan pada RKS. Kita bayar pada toko apa? Oke, pada toko si Fulan misalnya. Oke, alamat tokonya Jalan Merdeka misalnya. Notanya kita sesuaikan nota sama dengan toko. Nota tokonya itu nomor nota pembayaran di buku kas kita sesuaikan ya, 001 misalnya garis miring bos SD ya, garis miring berapa gitu ya, 2020. Oke, kemudian kita ingat teman-teman sekalian, kita membeli di toko yang bersangkutan, kita harus mengetahui toko yang bersangkutan punya NPWP ya. Kalau tanpa NPWP maka otomatis kita akan membayar pajak, akan berlebihan gitu ya. Nah, tanggal notanya itu kita pembelanjaan itu di tanggal berapa. Nah, ini kan tanggalnya mundur gitu ya. Kita belanja di tanggal, misalnya kita mengambil itu di tahap 1 triwulan 1 di tanggal 4/13 misalnya, setelah masuk sekolah gitu ya. Oke. Nah, yang kita beli apa-apa? Ya ini, misalnya ini ya, tinta spidol. Oke. Terus kertas HVS folio. Kemudian ada penggaris. Ya, kita checklist semua. Oke. Kita checklist ini kertas HVS kita beli, spidol misalnya, penghapus ya. Oke, ingat teman-teman sekalian ya, ini kita beli lagi ini ya, jumlahnya ya, ini kita beli lagi misalnya itu, ini kita beli lagi, ini kita beli lagi. Atau kita membeli dia di tanggal ini, kita membayar dulu, cuman kita mengambil tinta ini tidak perlu. Terus kertas HVS, penggaris juga tidak ya. Misalnya kita membeli kertas HVS ya, lakban yang perlu untuk yang pertama sekali, ini belum. Kemudian kita oke ya, kita oke. Nah, ini teman-teman sekalian ya, jumlah harga di sini adalah 780. Nah, kita kalau mau pada saat kita membeli tinta misalnya, kita anggarkan dengan membelanjakan sebanyak 12 buah, terus kita hanya membeli sebanyak 10 ya, di sini ya, kita membeli sebanyak 10 aja, maka kita menggantikannya dengan 10 saja, otomatis ada silpa ya. Kemudian kita anggarkan HPS ini kita beli 2, harganya adalah bukan 65.000, tapi harganya adalah misalnya 55.000 ya, kita gantikan ya 55.000. Oke, sehingga ada silpanya gitu ya. Dia sesuaikan dengan nota toko kita tadi ya. Jadi kita anggarkan saja di RKS harganya tinggi ya, tapi pada saat belanja harganya di bawah harga itu,
maka kita sesuaikan harganya di sini. Oke. Kemudian spidol juga begitu ya, kita beli bukan 12 buah, kita cuma beli pada saat bulan itu kita beli hanya 6 buah ya. Kemudian harganya bukan 15.000 tapi harganya adalah 10.000 misalnya. Oke. Kita oke. Otomatis harga belanja di sini sudah berubah. Ya, maka kita oke. Nah, demikian kita langsung klik oke. Kalau sudah selesai kita oke. Ya. Oke, selesai. Iya. Nah, ini sudah ada pemberian. Nah, oke, sudah. Nah, pada saat bulan Januari itu kita sudah selesai melakukan pembelian ya teman-teman sekalian. Oke. Kita kembali ke buku kas umum. Ya. Oke, kita kembali ke kita kembali ke depan ya. Kalau kita sudah selesai, maka kita menutup buku kas. Ya. Kita menutup buku kas. Oke. Ya, jadi yang jelas bahwa pembelanjaan itu masih belum selesai. Saya cuma contohkan saya tadi. Nah, teman-teman perlu lihat pelaporan secara online. Ya, laporan penggunaan buku kas 7A. Langsung buku kas 7A itu dia tercetak. Ya. Buku kas 7A itu langsung tercetak. Ya. Oke. Nah, ini langsung tercetak dengan pembiayaan sesuai dengan 8 standar. Ya. Tinggal di print langsung ditandatangani. Kemudian ya BKU pun tercetak pada periode bulan Januari. Ya, tidak ada Maret, tidak ada, kita cetak ya. Kita cetak. Ini kan tidak ada ya. Ya, ini kan tidak kita lakukan progres ya. Maka otomatis di dalam bulan Januari BKU-nya itu tidak ada progres ya, saldonya masih kosong. Kita print out saja ya. Kemudian yang kita punya tadi adalah buku kas reguler pada kas Maret ya. Oke, kita nah ini sudah ada ya. Ini sudah siap, buku kasnya sudah ada. Nah, ini ya teman-teman sekalian, ini buku kasnya sudah disiapkan oleh sistem dan itu sangat mudah dan sangat penting sekali kita lakukan. Iya, teman-teman sekalian juga kalau di situ juga ada buku bank pun kita bisa print out. Ya, ini di sini. Nah, buku bank, progres pergeseran bank. Progres pergeseran bank itu juga dapat kita lakukan progres untuk kita lakukan cetak ya. Oke, kemudian jangan lupa kalau kita membeli sesuatu dengan ada pajak, ya maka otomatis pajaknya akan muncul. Ya, saya contohkan ya teman-teman sekalian, kita membeli ya untuk progres makan. Ini pembelanjaan di tanggal 30 misalnya ya. Tanggal 30. Oke, kita untuk progres ya, kalau makan tidak ada, kalau ada makan tuh makan tidak oke. Peralatan kebersihan atau ya jasa, ini kita mau pilih yang ini lagi ya, pembersih. Ini juga harus punya toko. Kita contohkan di akomodasi transportasi. Oke, akomodasi dan transportasi. Ya, yang diakomodasikan transportasi itu adalah ini misalnya ya. Pelaksanaan sosialisasi ini. Oke, kita ambil berapa yang dipakai satu bulan, satu saja ya, satu. Kita klik satu. Oke. Ya. Kemudian kita klik oke. Ya. Sudah terserap dananya, teman-teman sekalian, sudah terserap dananya. Iya, ini salah satu progres untuk pembuatan ya pelaporan RKS secara online, secara sistem, dan ini saya harapkan teman-teman sekalian bisa mengaplikasikan dia. Kalau ada pertanyaan, tolong ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe ya, like and comment di channel saya, channel Elastic SMP Negeri 1 Banda.
Demikian teman-teman sekalian, ada yang disampaikan tolong ditulis di kolom komentar. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.